Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Kejadian 43 ayat 29 sampai dengan 33. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Penyertaan Allah. Sudah belasan tahun Yusuf dan adiknya Benyamin terpisah. Kemungkinan besar saudara, Benyamin masih kanak-kanak manakala Yusuf dijual ke Mesir. Dan kini ia begitu ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi yang baik. Keinginan Yusuf sangat wajar, mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, Rahel. Tentunya ia tidak ingin saudaranya seibu itu mengalami nasib seperti dia, dijual kepada para pedagang dari Midian untuk kemudian dijadikan budak. Jadi karena itulah Yusuf memaksa saudara-saudaranya dari lain ibu untuk membawa adiknya ke Mesir. Dan ketika berjumpa dengan Benyamin, dikatakan dalam ayat yang ke-30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Yusuf sangat terharu hatinya dan merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun. Sehingga pada akhirnya ia perlu meninggalkan ruangan karena tidak dapat menahan rasa terharunya. Yusuf bahkan memperlakukan Benyamin secara istimewa dalam pesta yang diadakan untuk menyambut kedatangannya. Ia memberikan hidangan untuk Benyamin 5 kali lebih banyak dibanding saudara-saudaranya yang lain. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, merupakan hasil penyertaan Allah, bukan karena pribadi Yusuf sendiri. Tidaklah mudah bagi Yusuf untuk mempertahankan imannya, sebab selama bertahun-tahun ia hidup di Mesir. Di Mesir ia dikelilingi oleh dewa-dewa yang mati dan penyembahan berhala yang sia-sia. Dia bisa saja terpengaruh oleh cara hidup dan kepercayaan orang Mesir. Bisa saja Yusuf mengeraskan hatinya dengan menyimpan dendam kepada saudaranya. Namun penyertaan Allah yang memampukan Yusuf memilih untuk tidak melakukan yang jahat. Sikap Yusuf benar-benar menunjukkan sikap seseorang yang disertai Allah di dalam hidupnya. Saudara, ketika kita hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya, di tengah lingkungan yang mungkin jahat, di tengah lingkungan yang tidak benar,
Masih mampukah kita mempertahankan iman kepada Allah yang sejati? Bahkan ketika kita diperlakukan jahat, ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita diperlakukan buruk padahal kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, masih mampukah kita memelihara kasih karunia di dalam hati kita? Hari ini firman Tuhan mengingatkan, orang yang disertai Allah akan hidup menurut caranya Allah dan bukan manusia. Bahkan sekalipun ia diperlakukan jahat, ia diperlakukan buruk, ia diperlakukan semena-mena, ia akan hidup menurut caranya Allah karena dia disertai Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, betapa firman-Mu hari ini sangat indah menyapa setiap kami. Kadang kami mengaku sebagai orang yang disertai Allah, tetapi hidup kami tidak menunjukkan bahwa kami hidup menurut cara Allah. Hari ini firman-Mu mengajar melalui kisah Yusuf, bagaimana Engkau menyertai Yusuf dan penyertaan-Mu itulah yang memampukan Yusuf untuk tetap hidup di dalam kebenaran, bahkan mempertahankan iman di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Dan ketika dia pernah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, pernah diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, dia memelihara kasih karunia Allah sehingga dia tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang buruk, tidak membalas dengan kejahatan. Karena orang yang disertai Allah akan hidup menurut caranya Allah dan bukan manusia. Tolonglah kami Bapa, supaya kami terus hidup di dalam cara Allah, bahkan sekalipun diperlakukan yang jahat, bahkan sekalipun diperlakukan yang buruk, bahwa sekalipun diperlakukan yang hina dan kotor, kami belajar untuk hidup menurut cara-Mu karena kami percaya Engkaulah yang menyertai kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk Komisi Remaja Pemuda Tiranus. Ada sekitar 27 daripada remaja pemuda yang bersama-sama pergi ke Bangsering untuk bersekutu bersama mereka, memulai tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan teman-teman. Tuhan tolong supaya mereka makin akrab satu dengan yang lain. Tuhan tolong supaya terjadi komunitas di antara mereka, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Tidak lupa pula Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, untuk AI Sotong yang hari ini berulang tahun dalam kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan hikmat, memberikan hati yang takut Tuhan, memberikan hati yang hidup menurut cara Tuhan, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kedamaian, anugerah, dan sejahtera yang daripada Allah. Berkati pelayanannya di sekolah minggu, berkati pekerjaannya, kehidupan keluarganya, bahkan pergumulannya, kiranya Allah yang akan menolong dan memampukan. Demikian juga mengingat untuk Andrew, orang muda ini yang juga berulang tahun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong orang muda ini, supaya sejak daripada muda menjaga hidupnya, menjaga hatinya untuk tetap takut akan Tuhan. Demikian juga Raymond atau Jiang yang juga berulang tahun. Tuhan, jagai hatinya, biarlah hidupnya adalah hidup yang karena takut akan Tuhan, hingga hidupnya adalah hidup yang sesuai dengan cara Tuhan. Engkau pimpin perjalanannya sampai menemukan anugerah dan kemurahan Tuhan itu di dalam masa depannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk AI Sotong, untuk Andrew Kurniawan Kohar, untuk Raymond Alejandre atau Jiang. Kiranya penyertaan Allah itu yang menuntun saudara-saudara bertiga untuk hidup di dalam cara Allah dan bukan manusia. Tuhan memberkati.